Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RT Sindri Andini dengan NIM 11041933030 dari kelas T4302. Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari progres tugas kami yang beranggotakan saya sendiri, RT Sindri, kemudian dua teman saya, yaitu yang pertama ada Muhammad Rehan, dan yang terakhir ada Elsie Purbawati. Baiklah, mulai dari pembahasan yang pertama. Tugasnya yaitu perancangan pencacah digital menggunakan komponen flip-flop untuk mengukur frekuensi sinyal sinus, kotak, dan segitiga. Nah, perancangan pencacahnya harus mampu mengukur sinyal dengan frekuensi yang dimulai dari 50 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 300 Hz, 400 Hz, hingga 900 Hz. Kemudian, sistem minimum alat yang harus digunakan terdiri dari yang pertama ada port untuk catu daya, kemudian port input dan ground untuk sinyal yang akan diukur, yang ketiga ada rangkaian pengatur waktu pencacahan atau timer, yang keempat ada rangkaian pencacah terdiri dari flip-flop JK, kemudian ada pengkonversi data dari binar ke BCD, dan yang terakhir ada display berupa sequence segment yang berjumlah 3 digit. Langsung aja kita ke rangkaiannya, simulasi rangkaiannya. Baiklah, dimulai dari pembahasan alat yang pertama, yaitu di sini dapat kita lihat terdapat multivibrator. Multivibrator pada rangkaian ini berfungsi untuk pengatur waktu pada keluaran di 7 segmennya. Nah, pada multivibrator ini terdapat komponen resistor dan kapasitor, di mana fungsi dari resistor sebagai sumber pengisian muatan dan fungsi dari komponen kapasitor sebagai penentu besar tegangan komponen penguat aktif. Kemudian pada multivibrator terdapat function generator yang berfungsi untuk mengukur frekuensi sinyal sinus, kotak, dan segitiga yang sesuai dengan ketentuan pada sebelumnya, yaitu dimulai dari 50 Hz hingga 900 Hz. Kemudian kita lanjut ke rangkaian pencacahnya. Nah, bisa dilihat pada rangkaian pencacah ini terdiri dari 3 rangkaian pencacah atau 3 counter, di mana pada masing-masing counter terdiri dari 4 JK flip-flop. Sehingga pada rangkaian pencacah ini terdiri 12 JK flip-flop. Setiap satu rangkaian pencacah atau satu counter, dia memiliki satu display sequence segment. Kemudian karena satu rangkaian pencacah counter memiliki satu display sequence segment, maka pada rangkaian pencacah ini terdapat 3 display sequence segment. Yang pertama untuk satuan, yang kedua untuk puluhan, dan yang terakhir untuk ratusan. Selanjutnya, pada tiap rangkaian pencacah ini bisa dilihat terdapat gerbang logika NAND, di mana fungsi dari gerbang logika NAND di sini untuk membatasi angka keluaran output pada sequence segmentnya. Nah, cara menghubungkan gerbang NAND itu pada gerbang NAND kan terdapat 2 kaki, di mana kaki yang pertama dihubungkan pada output JK flip-flop yang kedua, kemudian kaki yang kedua dihubungkan pada output JK flip-flop yang keempat. Selanjutnya yaitu kita ke bagian sequence segment. Nah, di sini dapat dilihat terdapat pengkonversi alat untuk mengonversi binar ke BCD. Nama untuk alat pengkonversinya yaitu kami gunakan IC 74LS
4 JN. Nanti pada bagian ketika kita running, kita akan mencoba untuk simulasinya. Nah, pertama kita klik pada bagian function generatornya, kemudian pada sinyal sinus kita ubah frekuensinya 50 Hz. Lalu kita running, kemudian klik pada bagian triggernya 1 kali. Maka kita lihat pada display siphon segmennya akan muncul angka dimulai dari 0 hingga 9. Mari kita lihat pada angka berapa dia berhentinya. Nah, bisa dilihat untuk frekuensi 50, display siphon segmennya berhenti di angka 51 Hz. Lanjut, kita ke percobaan kedua, yaitu frekuensi 100 Hz. Lalu bisa dilihat pada bagian display siphon segmennya. Kita tunggu hingga display siphon segmennya. Lanjut, langsung saja kita ke frekuensi 900 Hz. Sama seperti tadi, kita running, kemudian kita trigger 1 kali, kemudian kita lihat pada display siphon segmennya apakah menunjukkan frekuensi 900 Hz. Ya, baiklah. Di sini kami memohon maaf karena pada rangkaian kami masih belum menemukan solusi keluaran yang tepat, karena ketika kita masukkan inputnya, contohnya ketika kita masukkan inputnya 50 Hz, namun pada output keluarannya itu masih tidak sesuai dengan inputnya. Mungkin solusi yang harus kami ubah. Baiklah, kesimpulan dari simulasi rangkaian kelompok kami dapat disimpulkan kami masih belum menemukan solusi yang tepat pada keluaran output siphon segmennya, karena keluaran dari output siphon segmen kami masih belum sesuai dengan input pada frekuensinya. Jadi mungkin itu berpengaruh pada counter JK flip-flop kami, karena di sini kami menggunakan jenis JK flip-flop 74 LSN. Nah, mungkin kami akan memperbaiki dengan menggunakan JK flip-flop biasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsie Purbawati, nomor induk mahasiswa 1104-1930-38. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi dari tugas besar elektronika digital. Pada tugas besar kali ini, kami merancang mengenai rangkaian pencacah digital menggunakan komponen flip-flop untuk mengukur frekuensi sinyal, sinus, kotak, dan segitiga. Pencacah harus mampu mengukur sinyal dengan frekuensi sebagai berikut. Yang pertama, 50 Hz, 100, 200, 300, hingga 900. Selanjutnya yaitu mengenai sistem minimum alat harus terdiri dari yang pertama, port untuk catu daya. Port untuk catu daya itu terdapat pada VCC. Pada rangkaian ini kami menggunakan sumber tegangan yaitu VCC. Sedangkan yang kedua yaitu port input dan ground untuk sinyal yang akan diukur. Kami menggunakan function generator. Yang ketiga yaitu rangkaian pengatur waktu pencacahan atau timer. Kami menggunakan multivibrator sebagai pencacah timer. Yang keempat yaitu rangkaian pencacah terdiri dari flip-flop JK. Selanjutnya yaitu merupakan rangkaian counter. Satu counter itu terdiri dari 4 JK flip-flop. Selanjutnya, pengkonversi data dari biner ke BCD, yaitu kami menggunakan IC 74LS
47N. Yang terakhir yaitu display berupa 7 segmen 3 digit. Di sini merupakan display 7 segmen. Karena dibutuhkan yaitu 3 digit, maka satu rangkaian counter itu menghasilkan satu 7 segmen. Berarti jika kita membutuhkan 3 digit, kita membutuhkan 3 rangkaian counter. Berarti membutuhkan 12 jika flip-flop. Selanjutnya, kita langsung saja untuk ke rangkaiannya. Pertama, di sini ada multivibrator. Multivibrator merupakan rangkaian elektronik terpadu yang digunakan untuk menerapkan variasi dan sistem dua keadaan yang dapat digunakan sebagai timer dan rangkaian-rangkaian sekuensial. Di bagian multivibrator sendiri itu terdapat 2 resistor, 2 kapasitor, serta trigger, VCC sebagai power supply atau sumber tegangan, dan juga relay atau saklar. Nah, di sini resistor itu berfungsi sebagai sumber muatan kapasitor, sedangkan kapasitor sendiri merupakan penentu dari tegangan. Nah, di sini itu ada trigger, di sini ada relay yang berfungsi sebagai pemutus frekuensi, di sini ada function generator sebagai inputannya. Setelah itu, di sini setelah kita menjelaskan mengenai multivibrator, di sini merupakan rangkaian untuk counter. Nah, satu counter itu terdiri dari 4 jika flip-flop dan masing-masing itu tersambung pada sumber arus. Di sini ada gerbang NAND yang berfungsi untuk membatasi angka yang muncul pada display 7 segmen. Misalnya, ketika menggunakan 4 flip-flop JK, berarti satu counter akan menghasilkan misalnya 1111, yang berarti dalam angka desimal itu 15. Sedangkan untuk display 7 segmen, maksimal angka yang muncul itu 9. Sehingga untuk membatasi agar display 7 segmen hanya 9, kami menggunakan gerbang NAND sebagai pembatas. Nah, di gerbang NAND itu ada 2 kaki. Kaki yang pertama itu menyambung pada output yang kedua. Sedangkan kaki yang kedua menyambung pada output keempat. Nah, setelah itu di sini ada IC atau untuk mengubah dari biner ke BCD. Setelah itu, setelah dikonversi, maka output akan keluar pada si 7 segmen. Pertama kita input dulu di function generator, setelah itu dikonversi di IC, lalu akan muncul output di 7 segmen. Langsung saja kita mulai. Pertama kita run. Maaf, salah. Pertama kita klik function generator. Setelah itu kita input berapa inputan yang kita inginkan, misalnya 50 Hz. Setelah itu kita run. Ketika sudah kita run, lalu kita pencet klik trigger. Nah, kalau udah klik trigger, maka si display yang pertama satuan itu akan berubah angkanya mulai dari 0 sampai 9. Setelah itu, display yang kedua sebagai puluhan juga akan bergerak. Kita tunggu, dan di sini kan di display name-nya, display 7 segmen itu kayak pergantian angkanya itu kayak lambat. Kalau kita pengen setting cepat, maka kita bisa ubah di multivibratornya. Nah, di sini kami menggunakan multivibrator monostabil. Kenapa? Karena misalnya kita input kayak tadi frekuensi 50, maka si output itu langsung ke 50 gitu. Dia enggak rubah-rubah, misalnya ketika 50, maka si relay atau saklar itu langsung ketutup, makanya kayak tidak ada frekuensi yang masuk menghasilkan arus sehingga si ini langsung berhenti si rangkaian. Selanjutnya misal kita ubah lagi buat yang ke 100. Buat 100 Hz sama kayak tadi, kita ganti frekuensi di function generator, habis itu kita running, lalu kita klik triggernya.
maka langsung akan berganti gitu. Nah, bisa kalian lihat di sini itu merupakan satuan, di sini puluhan. Nah, karena ini inputnya 3 digit 100 Hz, maka di bawah sendiri nanti akan bergerak sesuai dengan menyesuaikan dengan atasnya. Ini udah hampir 70. Nah, yang di bawah ini yang berperan sebagai ratusan, dia akan bergerak kalau menyesuaikan sama yang di atasnya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Sebelumnya, di sini ada sedikit kekeliruan, mungkin terdapat pada rangkaian, mungkin seperti tadi yang misalnya kita input 50 pada function generator, seharusnya output pada display 7 segment itu harus 50, harus sesuai dengan apa yang kita input. Tapi seperti tadi yang sudah saya jelaskan, masih terdapat 51, masih terdapat satu poin yang lebih itu belum diketahui apa penyebabnya. Mungkin saya akan dengan kelompok saya perbaiki dengan mengganti JK flip-flop yang kami gunakan tipenya. Di sini kami menggunakan tipe JK flip-flop 7476N dan kami akan mengubah dengan JK FF. Terima kasih.